Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Di pagi yang cerah ini kita akan mengupas sedikit tentang lagi-lagi tentang sosok Mas Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI. Apalagi keseruan tentang Mas Anies ini makin memuncak tatkala ada kabar tentang upaya-upaya oknum dan kelompok tertentu yang berusaha untuk konon katanya menjegal Mas Anies agar tidak bisa tanding di Pilpres 2024 dengan berbagai cara. Tapi kita tidak akan membahas soal itu karena ya ada bagiannya dan mungkin lain waktu kita sebagai orang awam membahas itu. Tapi kembali ke sosok Mas Anies Rashid Baswedan yang saat ini dan sebentar lagi akan purna tugas sebagai Gubernur DKI. Jadi saya itu kan agak penasaran ada apa sih dengan sosok seperti Mas Anies yang kemudian banyak orang menarik atau sosok ini menarik begitu banyak simpati dan dukungan dari masyarakat luas, bahkan elit negara ini juga sering mengundang atau meminta masukan, termasuk bahkan institusi seperti KPK juga sering dalam tanda petik bekerja sama dengan sosok ini. Makin ke sini rasa simpatik dan dukungan itu makin meluas, terlebih sejak menjadi gubernur. Nah, untuk itu saya mengumpulkan begitu banyak bahan, mempelajari, mengikuti berbagai pidato Mas Anies, kemudian hadir di berbagai diskusinya, juga wawancara-wawancara terakhir dengan berbagai media massa. Karena saya ingin melihat sosok Mas Anies ini secara lebih dalam. Termasuk semalam itu saya hadir di Taman Ismail Marzuki yang sudah berganti wajah, tempat di mana dulu saya senang nongkrong di warung-warung kopinya, bahkan sering hadir di acara Kenduri Cinta, Cak Nun di tim, kemudian Nomad ya kan, nonton hemat setiap Senin kadang-kadang bersama teman-teman, dan agak mengagetkan wajah tim yang sudah begitu modern dan juga luas dengan mempertahankan taman-taman, bahkan ada kolam-kolamnya atau ada airnya, angin sepoi-sepoi gitu. Nah semalam itu, kemarin itu siang, Mas Anies memaparkan perjalanannya dalam mengemban amanah sebagai gubernur dari 2017 ke 2022. 16 Oktober nanti akan berakhir secara resmi. Jadi sebagai warga Jakarta dan ber-KTP Jakarta, memang kita ingin tahu sih semalam itu bagaimana seorang Anies menuliskan sejarahnya ketika ia memimpin, dan banyak hal insight yang mungkin secara detail publik tidak tahu apa yang dikerjakannya. Tapi yang pasti di momen kemarin itu Mas Anies mengatakan di DKI tidak ada yang Superman, yang ada adalah super team, itu keywordnya tuh. Bahkan di akhir pidatonya itu Mas Anies meminta para wakil
ASN Pemprov DKI, tentu saja perwakilannya itu dan BUMD itu diminta Mas Anies untuk berdiri, sehingga seluruh yang hadir termasuk Mas Anies itu memberikan standing ovation atau bertepuk tangan sebagai rasa terima kasih kami semua atas kerja keras seluruh ASN di Pemprov DKI. Jadi begitu ada suasana yang mengagumkan sekaligus mengharukan, dan melihat wajah-wajah bahagia dari ASN yang begitu senang dan bahagia diapresiasi seperti itu, ya mungkin merupakan pengalaman yang luar biasa. Tapi di sesi yang lain saja saya ingin mengungkap itu, tapi kembali ke soal apa sih gitu loh. Apa sih yang membuat orang kemudian pelan secara tapi pasti itu mengagumi Mas Anies. Jadi kalau saya simpulkan itu ada 4. Jadi ada 4 parameter seorang pemimpin itu dinilai kecakapannya. Jadi yang pertama itu adalah kecakapan pemikiran, kecakapan pikiran, ya orang sering menyebutnya adalah kecakapan intelektual. Yang kedua itu adalah kecakapan spiritual atau kecakapan spiritual. Yang ketiga kecakapan emosional. Yang keempat adalah kecakapan sosial. Nah, jika menggunakan 4 parameter ini, kenapa orang mengagumi dan simpati, kemudian terkuantifikasi ke dalam dukungan menjadi salah satu frontrunner Pilpres, itu karena 4 hal ini. Nilai Mas Anies itu mungkin di atas rata-rata gitu. Misalkan satu, pertama, kecakapan pikiran. Dulu Mas Anies menggulirkan apa yang disebut dengan gerakan Indonesia Mengajar. Nah, ini kalau tidak punya kreativitas, pertama munculnya gagasan ini ya tidak akan pernah muncul. Kemudian bagaimana beliau mengeksekusinya sehingga menjadi satu gerakan yang lumayan masif, itu juga tidak mudah. Tapi kita loncat saja kepada rekam jejak Mas Anies ketika menjadi gubernur DKI ini. Apakah memang cakap pikirannya? Cakap. Kenapa saya bilang cakap? Karena dia langsung ketika memimpin, ya dari cerita yang disampaikan kemarin siang itu, Mas Anies langsung menangkap akar masalahnya, gitu. Jadi bukan gejala, ya kan, misalkan macet, banjir, itu bukan masalahnya, tapi akar masalahnya itu apa. Nah, Mas Anies itu merumuskan 3 hal besar, ya, 3 hal besar yang merupakan akar permasalahan Jakarta, yaitu menurutnya satu, itu pembangunannya terlalu berorientasi kepada car oriented, gitu. Jadi ya orientasinya kepada kendaraan bermotor pribadi, gitu, sehingga dirubah oleh Mas Anies dari car oriented development menjadi transit oriented development yang berusaha mengembangkan transportasi publik secara baik, gitu. Nah, ini sebenarnya gagasan ini
menjadi brilian ketika transit orientasi publik, transit oriented development ini, terutama transportasi publik, itu dimasukkan kosakata baru oleh Mas Anies, yaitu integrasi dan perbaikan pelayanan, juga perbaikan kualitas kendaraannya. Dari dulu ya, karena saya di Jakarta itu dari tahun 86, kawan baik semua. Jadi tahu persis, pernah ngerasain naik bis kota. Karena saya tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara, kuliahnya di Jakarta Timur, jalan-jalannya ke Blok M, nongkrongnya di Jakarta Pusat gitu, di Monas, di Kemayoran, di sana. Jadi saya relatively tahu persis perkembangan dulu. Dari dulu ya sudah ada bis tingkat, Metro Mini, ya kan, kemudian bis-bis seperti Mayasari Bakti, Damri, kemudian Metro Mini, ya kan, rute saya itu adalah Pulau Gadung, Tanjung Priok, T41 ya kan, yang orang sana, ya kan, terus P07 itu adalah dari Senen ke Semper, kemudian T10 tempat sekolah saya SMA di Jakarta Pusat itu Sunter ke Senen, ya kan. Jadi kemudian ada Bajai, ada Mikrolet, ya kan. Nah itu semua sebenarnya sudah ada, tetapi yang tidak ada itu adalah integrasinya. Nah Mas Anies dengan sangat baik memperkenalkan integrasi ini, gitu, integrasi ini. Nah itu adalah buah dari kecakapan pikiran seorang pemimpin, gitu. Kemudian akar masalah yang kedua menurut Mas Anies itu adalah rendahnya layanan akses dasar. Akses dasar itu apa? Akses terhadap administrasi, misalkan kelurahan, akses terhadap sampah, ya pembuangan sampah, akses terhadap air bersih, ya kan, akses terhadap pelayanan IMB dan lain sebagainya. Nah itu akar masalahnya akses terhadap layanan, akses terhadap kebutuhan dasar warga Jakarta. Nah, yang terakhir itu apa? Mismanagement lingkungan hidup. Dari mulai polusi, ya kan, dari mulai taman, ruang-ruang terbuka hijau. Nah itu kering, jadi lama-lama pohon-pohon di Jakarta itu dulu makin lama makin habis gitu. Kemudian parknya juga kalau kita menyebutnya di luar negeri itu ya park ya taman-taman itu juga tidak dikelola dengan baik. Jadi 3 akar masalah itu merupakan hal yang mendasar yang kemudian ada banyak turunannya. Jadi ini kecakapan pikirannya tuh di situ. Nah yang kedua, terlihat dari visi besarnya, gitu. Visi besarnya apa? Visi besarnya itu ternyata ketika maju menjadi cagup bersama Mas Sandi Uno dan ketika memimpin, visinya itu digariskan ke dalam 5 visi besarnya itu. Jadi kota Jakarta, jadi visi kota besar Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Anies itu akan seperti apa? Visinya itu ini yang juga membuat banyak orang terkagum-kagum. Jadi bukan 5 tapi 6. Jadi visinya adalah kesetaraan. Bayangkan tuh, kesetaraan. Yang kedua, kesejahteraan. Sejahtera ini termasuk di dalamnya itu kebahagiaan. Jadi Mas Anies ingin membangun kota pertama itu setara, menyediakan kesetaraan, kesejahteraan, kotanya maju, kotanya hidup, kemudian lestari, ya kan, berkesinambungan. Jadi ada aspek sustainable development-nya. Yang terakhir itu yang keenam adalah bersatu. Jadi nggak boleh ada diskriminasi. Jadi semua ketika berhadapan dengan pelayanan publik, semua dianggap oleh Mas Anies setara. Semua warga
diupayakan untuk sejahtera. Semua warga harus menikmati kemajuan kota Jakarta. Jadi kotanya itu juga maju. Salah satu indikatornya adalah misalkan ketersediaan wifi di banyak ruang publik. Kemudian pakai kartu Jaklingko itu, ya kan makin maju. Ya dengan hanya 5.000 apa 10.000 itu udah berkeliling sekeliling. Nah, jadi itu tuh. Jadi visi besarnya itu bagian dari kecerdasan pikiran dari seorang Mas Anies beserta seluruh jajarannya. Sehingga tentu saja yang memandu itu ya pemimpinnya, ya kan, gubernurnya dibantu oleh wagubnya. Nah, yang kedua, salah satu yang orang banyak kagum terhadap Mas Anies itu adalah kontrol dia terhadap emosinya, perasaannya. Jadi ia juga punya kecakapan emosional yang di atas rata-rata orang lain. Ini amat sangat terlihat gitu loh dari wawancara-wawancara yang dilakukan, dari serangan-serangan yang anti terhadap dia, ya buzzer, ya segala macam, yang sangat, kalau untuk orang biasa itu mungkin ya sangat menyita perasaan dan menyita pikiran tuh, ya kan. Tapi Mas Anies mampu, ya kan. Jadi mampu mengontrol emosinya. Nah, emosi ini, ya kan, ada beberapa indikatornya. Jadi Mas Anies itu mampu mengenal emosinya sendiri, mampu mengelola emosinya sendiri. Ia mampu memotivasi dirinya sendiri, ya kan. Kemudian memiliki rasa empati, ya kan, ketika berhubungan dengan orang lain, ya kan. Kemudian ia juga bagus dalam mengelola dan membina hubungan emosional dengan orang lain. Jadi nggak pernah dalam sejarahnya Mas Anies itu ketika memimpin 5 tahun itu menampakkan kemarahannya yang berlebihan, menampakkan kesedihannya yang berlebihan. Ya kan, calon pemimpin negara itu kalau didukung oleh banyak orang, ya memang harus begitu, ya kan. Seperti misalkan kalau ada yang salah, ya kan tinggal ditegur secara halus, nggak perlu dimaki-maki, kira-kira begitu, ya kan. Karena kalau memaki-maki itu namanya menghina martabat dan harga dirinya, apalagi di depan orang ramai. Nah, Mas Anies itu tidak pernah. Ia memanusiakan manusia, gitu. Ia memanusiakan para ASN-nya, gitu. Ya kan tidak bisa masalah itu diselesaikan dengan amarah, ya kan. Kalau amarah itu bisa menyelesaikan masalah, ya begitu banyak persoalan di DKI dan di Indonesia, ya kalau bisa selesai dengan marah-marah, ya marah-marah aja setiap detik, ya kan. Tapi kan nggak bisa, gitu. Jadi kecakapan emosionalnya di atas rata-rata. Nah, yang ketiga, kecakapan sosialnya, ya. Nampak sekali, ya kan, Mas Anies itu punya kemampuan di atas rata-rata dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain atau pihak lain, gitu. Jadi hubungan Mas Anies dengan stakeholder itu termasuk dengan para warga, termasuk dengan kolega, termasuk dengan Pak Jokowi misalkan, atau seluruh aparat pemerintah pusat atau BUMN yang terkait dengan interaksi atau ada hal-hal yang harus bekerja sama dengan Pemprov DKI, itu terselesaikan dengan tidak ada konflik yang terbuka. Mungkin ada sih perbedaan pendapat yang keras, tapi sedikit pun tidak pernah kita dengar Pemprov DKI konflik secara terbuka, gitu. Kemudian dalam hal misalkan pengelolaan sampah di Bantar Gebang, gitu, itu kan
keras sekali pemerintah Kota Bekasi terhadap sampah-sampah yang datang dan dibuang di Bantar Gebang itu. Tetapi Mas Anies menanggapinya itu dengan baik, sehingga orang-orang, warga maupun pemerintah Kota Bekasi yang mungkin punya hak untuk memprotes dengan keras itu juga bisa diselesaikan dengan baik. Jadi hubungan hubungan sosial Mas Anies bahkan dengan para gubernur yang lain, dia biasa dengan Mas Ridwan Kamil misalkan, atau dengan Mas Ganjar mungkin sekalipun, ya kan, itu nampak baik-baik, tidak ada konflik yang terbuka dengan Bu Hovifah misalkan. Jadi ya itu baik. Di hampir dengan hubungan sosial dengan semua anggota DPRD juga terlihat dengan sangat baik. Nah, yang terakhir itu adalah kecakapan Mas Anies dalam hal kecakapan spiritual gitu. Nah, kecakapan spiritual ini juga menjadi hal yang fundamental dimiliki oleh Mas Anies, karena Mas Anies mampu ya mengembangkan dirinya, ya, memiliki kreativitas, ya kan, untuk kemungkinan menerapkan makna dan nilai yang jauh lebih luas. Contoh deh, semboyannya maju kotanya, bahagia warganya. Bahagia itu kan yang dicari oleh manusia tuh, ya kan. Jadi manusia itu artinya warga, ya, masyarakat, yang dicari itu ujungnya adalah kebahagiaan. Makanya doanya itu selalu bahagia di dunia, bahagia di akhirat katanya. Jadi ujung pencarian manusia, ya kan, yang notabene warga masyarakat, ia ingin hidup di kotanya dengan bahagia, bukan bersedih hati, bukan terusir, bukan tergusur gitu. Nah, Mas Anies mampu menciptakan nilai-nilai yang lebih hakiki ketika membangun kota gitu. Kemarin ya menceritakan bagaimana kunjungannya yang penuh keharuan ke Pulau Sebira di ujung. Jadi kota ini, kata Mas Anies itu, kota ini adalah satu-satunya kota di dunia, kota besar di dunia yang punya banyak pulau, kurang lebih 113 pulau. Makanya ada Kabupaten Kepulauan Seribu, ya kan. Nah, 113. Nah, di pulau paling ujung itu katanya namanya Pulau Sebira. Nah, belum pernah belum pernah sekalipun belum pernah sekalipun ada di sana kunjungan gubernur gitu.